sentences with more than one subject and verb. Kalau yang lalu kan kita sudah belajar tentang kalimat yang cuma punya satu subject, cuma punya satu verb. Nah, sekarang yang lebih dari itu. Tadi prinsip-prinsipnya sudah kita senggol tadi ketika mengerjakan soal. Jadi kalau ada subject verb, subject verb itu salah. Harus ada satu konektor. Gitu ya. Harus mengandung satu konektor. Nah, jadi soal-soalnya akan seperti itu. Ini skill 6. Sentence konektor 1, coordinate. Coordinate itu ada and, but, ada fanboys ya coordinate itu ya. Fanboys. Ini F for and, nor, but, or, yet, so. Ini fanboys. Fanboys itu juga dalam penggunaan kalimat juga sama. Ya, jadi subject verb, konektor, subject verb. Subject verb, konektor, subject verb. Fanboys singkatan dari apa, Miss? F-nya apa? Dari F-nya for. For and nor, but, or, yet, so. Yet, so. Kalau yet itu kalau jadi konektor artinya sama dengan but ya. Jadi tetapi gitu kata yet itu. Kalau kan ada yet yang lainnya ya, yang I haven't got my lunch yet. Kalau yet di situ artinya sampai sekarang. Tapi kalau yet jadi konektor itu sama dengan but. Oke. Ini ada sebuah contoh. The software should be used on an IBM computer. And that is the kind of computer Indian. The office di kantor. Office, ya. Indian fish. Oh my God. Oke ya. Nah, bagian depan, kalau usah depan ini subject should be used. Ini adalah predikat ya. Terus ada konektor and, ada subject lagi that. Terus ada is. Ini adalah predikat. Jadi ini sudah sesuai dengan pola. Subject verb and subject verb. Yang tiga ini salah ini. Mari kita benarkan. Gimana nih yang pertama ini? So the quality of the print was not good. So the quality of the print was not good. I change that will be the typewriter written. So the quality of the print itu subject was itu verb, was not verb, was. Terus ini biar benar diapain ini? I change. I itu subject, change-nya. Change-nya predikat ya? Sudah benar kayak gini? Konektornya so kayak gitu sudah benar? Konektornya di sini, konektornya di sini. So-nya itu di belakang koma. Gimana ya? Tergantung maknanya. Ini kan kalau kayak gini kan maknanya logikanya kebalik kan? Iya. So the quality is not good. Berarti I change. Harusnya kan yang terjadi ini dulu, the quality of the print-nya not good dulu kan? So ya, baru jadi diganti ya. Logika peristiwanya kan jadi kayak kebalik gitu ya. Iya. Oke. Jadi so-nya ditaruh di belakang koma. Di tengah Setelah koma. Ya begini harusnya. Masalah letak konektor itu memang kebanyakan itu kalau yang koordinat itu kebanyakan itu di tengah konektornya. Oke, baik. Nah, yang kedua. Yesterday you could have guessed the check, but it is. Ya, betul. But it is impossible today. Betul ya? Ini konektor, but you-nya subject, could have guessed. Itu predikat. Terus di sini it-nya adalah subject, is-nya adalah verb. Predikat. Ini salah. Oke. Kalimat ketiga.
The chemist was awarded Benewol. So, ini belum ada itunya, belum ada konektornya. Belum ada konektornya. Oke, berarti kurang konektor ya ini ya. Iya, so kayaknya. So, oke. So, ya. Bisa, so bisa. Ya. Oke, jadi pada prinsipnya sudah bisa ditangkap ini. Jadi polanya adalah subject verb, konektor, subject verb. Lihat klausa depan ini harus lengkap dan klausa belakang harus lengkap ya. Oke, begitu saja ya. Skill 6 lolos. Skill 7 ya. Iya. Oke. Skill 7. Nah, sekarang konektornya tidak koordinat lagi. Konektornya itu subordinate. Subordinate itu berarti dia menjadi nanti ada yang namanya induk kalimat, ada yang namanya anak kalimat. Subordinate itu banyak sekali ya. Ada kayak because itu subordinate juga. Although, because, dan kawan-kawan. Although, because, apalagi sih banyak sekali. When, why, yang dia itu membentuk anak kalimat. Sudah pernah mendengar ya? Sepertinya pernah. Pernah. Insya Allah pernah deh. Jadi konektor itu ada yang koordinat itu yang kayak kalimat majemuk setara. Kalau yang koordinat tadi. Nah, kalau yang ini subordinate ini kayak kalimat majemuk bertingkat. Persis kayak bahasa Indonesia. Jadi kita tuh Inggris sama Indonesia itu kok bagian itunya itu cocok ya. Bagian itunya itu jalan gitu. Ada if juga ini. Ada if, because, if. Ya, although, when, because, if. Before, after juga. Ada before, ada after. Nah, coba ini ada contoh. It is impossible to enter the doctoral program in education if you lack experience as a teacher. Ini konektornya ada kata if di tengah-tengah. Dan depan, it-nya itu adalah subject, is-nya adalah predikat. It is impossible, subject verb, sudah betul. To enter the doctoral program in education, ini keterangan kalimat. If you, subjek lagi. Jika Anda, lack, ini predikat, lack experience. Jadi ini contohnya sudah betul ya, sudah sesuai pola. Polanya sama, subject verb, konektor, subject verb. Cuman kalau yang ini, setelah konektor nggak perlu ada koma. Kalau ada komanya malah salah ya, ini kalau misalnya ada komanya malah salah ini. Ya, langsung nyambung gitu ya. Oke. So far so good. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kenapa kalau ditambah koma malah salah? Karena kalau mau pakai koma harus dibalik kalau ini. Misalnya, if you lack experience as a teacher, koma, nah gitu. It is impossible to enter the doctoral program in education. Ini karena dari segi makna dan dari segi aturan. Memang konektor-konektor yang menjadikan belakangnya itu anak kalimat, nggak perlu koma ya. Ini karena if ke belakang ini, Mbak. Kalau kita kurung-kurung, if ke belakang ini sudah turun derajatnya. Dia ini cuma jadi anak kalimat. Jadi untuk pola ini, yang depan itu namanya main clause, yang belakang setelah konektor ke belakang itu namanya subclause. Main sama sub, induk kalimat sama anak kalimat. Oke, so far so good. Bisa dipahami? Iya, bisa. Aturan ya ini ya, aturan. Aturannya nggak Iya. boleh pakai koma. Ya, oke. The citizens become more and more incensed about ini konektornya yang mana berarti? Whenever ini, whenever. Whenever. Oh. Ini whenever konektor. Diapain ini biar benar? Whenever subjeknya. Subjeknya. Mana subjeknya kita tambahi apa ini? Jadi ini. They. Oke, ya betul sekali. They. Ya. They. They ini mengacu pada Citizens. Accident. Accident. Accident.
Oh, bukan the citizens ya. Nah, Oh iya. Bentar. coba diartikan. Bentar. The Citizen, citizens become more and more anxious for the traffic accidents whenever ketika they occur. mereka terjadi Oh. di interseksi itu ya perliman ya, Persimpangan. Iya. persimpangan. Di persimpangan ya. Jadi ini mengacu pada accident malahan ya, malah bukan citizens ya. Oke, tapi so far so good ya. Iya. Oke, Before organization, blah blah blah. Oh, itu komanya dihapus. ini Enggak, Ding. komanya Iya, Ding. Enggak. Udah betul. Kan before-nya di depan. ya. Tapi before lalala, before they are. Ya, Kali ya. before they are. Admitted to the organization, their backgrounds through investigation. Ya. Oke, coba kita lihat maknanya. Before they are, jadi sebelum Dia mereka masuk ke organisasi, background mereka harus dicek dulu di the backgrounds. Kok ada yang kurang ini, yang belakang ada yang kurang lagi nih. their backgrounds. Oh, pakai itu. Masa R? Pakai R. Investigated. Pakai R ini, Mbak. R thoroughly. Kurang R kan? Kurang R. Jadi R thoroughly investigated ini kata kerja pasif ya. Their backgrounds are thoroughly investigated. Background mereka diinvestigasi dengan thoroughly, dengan sempurna. Gitu ya. Oke, so far so good ya. Lanjut. Iya. Provided the envelope is postmarked by this Friday, your application still accepted. Provided ini konektor. Apa? Yes, masa? Yes. Itu. Udah, yang your application is still accepted. Iya, betul. Kurang kata kerja ya. Oke. Ya, oke, so far so good. Ya. Skill 7 lolos. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum. Oke ya, so far so good ini kayaknya. Lanjut ya, skill 8. Nah, ini yang dinamakan non-clause tadi yang kita ketemu di soal tadi. Non-clause itu yang kalau di soal tadi itu loh, yang saya bilang, what you said yesterday is a big liar gitu loh. Oh ya. Jadi non-clause itu adalah klausa, tapi fungsinya seperti non. Jadi non-clause itu bisa jadi subjek, persis non. Bisa jadi subjek, bisa jadi objek, terus bisa jadi object of preposition. Di belakang preposisi juga bisa ya. Di belakang in, on, at bisa. Di belakang to bisa. Maknanya persis kayak kata benda. Kalau biasanya contoh-contoh yang ada itu biasanya jadi kalau nggak jadi subjek ya jadi objek. Kayak ini. When the season starts, ini adalah subjek ya. Ini adalah subjek, terus is determined by the weather. Ini adalah predicate. Nah, jadi kalau ditanya what is the subject of this sentence? Subjeknya adalah ini. Predikatnya adalah is determined. Dan di dalam klausa itu sendiri juga harus lengkap. Kan kalau memang namanya klausa, berarti harus ada subjek dan verbnya. Nah, ini subjeknya adalah the season, verbnya adalah starts. Kalau when-nya hilang kalimat ini salah. Misalnya when hilang, when-nya ditutupin. The season starts is determined by the weather, itu nggak jadi non-clause lagi. Jadi syarat-syarat non-clause itu juga harus ada konektornya ya, harus mengandung konektor. Kalau nggak ada konektornya tidak jadi. Konektornya biasanya ya bisa when, bisa what, bisa that. Biasanya itu biasanya what malahan yang banyak tuh what. Nanti kalau dia itu subjek verb sudah lengkap, terus kita bingung kok pakai what nggak cocok, pakai when nggak cocok.
berarti dia kemungkinan that gitu ya. That Kemungkinan that. he refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Gimana? Sebentar. He refused to enter. Verbnya yang mana coba? Verbnya. Could not be determined. Could not be determined. Ini adalah verb. Ini verb ya. Berarti yang ini bukan yang ini verb juga teman-teman miliknya klausa ya ini ya, yang depan ini ya. Iya, yang refuse-nya. Berarti apa ya? Cocoknya mana? Harus ada konektor di sini ya. Di sini harus ada konektor. Oke, coba dicatat. When. Bisa ya? When he refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Oke. Jadi kapan dia itu menolak untuk memasukkan plea itu ini ya, pembelaan ya dalam hukum ya. Nggak tahu artinya plea itu apa. Kayaknya sih. Kayaknya itu istilah hukum ini kayaknya. Tidak bisa ditentukan oleh lawyer. Okay. Lawyer. Jadi ini adalah non clause-nya. Tak kurungin aja ya. Subjek. Non clause ini sebagai subjek ya. Dan non clause itu kalau jadi subjek ini hitungannya satu ya Mbak ya. Tidak bisa jamak, tapi dia selalu tunggal. Tunggal, ya. Ya. Yang kedua. How the condition of the patient deteriorated so rapidly it was not explained in the report. How the condition of the patient. Yang apa ya ini? How the condition of the patient. Nanti verbnya yang mana verbnya nanti? Verbnya yang not explained. Dari kata was ya. Was not explained. Oke. Lah was not explained ini verb dari kata yang mana sih? Yang kondisinya. Kondisi atau it? Kondisi atau it kalau begini? Oh, it ya berarti. It-nya di apa? Hilangkan saja. Oh, dihilangkan. Oh, biar nggak double subject atau? Betul, biar nggak double subject. Oh, iya. Ya, berarti ya udah ini adalah non clause-nya ya. Ini subjek kalimat ini. How the condition of the patient deteriorated so rapidly was not explained in the report. Selalu mengandung konektor. Non clause selalu mengandung konektor. Terus ada verbnya, ada subjek verbnya. Ini verbnya saja yang saya bold. Ya. Oke, so far so good, Mbak? Iya. Berikutnya. The contract will be awarded is the question to be answered at the meeting. The contract will be awarded is the question to be answered. Itunya verbnya yang to be answered. To be answered ini bukan verb. Ini tapi keterangan kalimat ini. Ini tambahan. Lalu verbnya yang mana? Will be Tanya awarded. lagi. Ini is. Oh, is. Is-nya. Oke. Is-nya ya. Is the question. The question-nya ini object of namanya object of complement itu the question. The question to be answered itu object of complement. Dari kalau di belakang verb itu namanya objek saja. Kalau di belakang to be namanya complement atau object of complement. Pelengkap. Nah, ini yang bermasalah yang belum ada subjeknya kalimat ini ya, kalau kayak ini ya. Iya. Oh, bukan yang the contract itu. The contract itu subjek dari kata will be awarded. The contract itu miliknya will be awarded. Berarti ini belum ada itunya, konektornya. Iya, kurang konektor ini.
The contract will be awarded. Apa konektor yang pas? Contract will be awarded. Kalau bingung, kalau what nggak cocok, how nggak cocok berarti that. Atau when ya ini ya. When bisa ya. When the contract will be awarded is the question to be answered at the meeting. Bisa kan when ya? Bisa. Oh, bisa. Ya, ya. Jadi kapan When. kontraknya itu akan di award gitu ya. Itu adalah pertanyaan Saat meeting nanti ya, dijawab. pertanyaan yang harus dijawab saat meeting. Oke, ada kebingungan? Ya, masih agak bingung sih. Memang kalau non-clause itu kalau sudah masuk ke ini ya, 2 kalimat, apalagi 1 kalimat punya 2 klausa. Nah, salah satu klausanya itu non-clause gitu ya, itu bingung ya. Tapi jangan khawatir, nanti habis ini mungkin Mbak ini di YouTube itu banyak tutorial tentang non-clause. Non-clause tutorial. YouTube tutorial. Cari aja di YouTube nanti akan ketemu Mbak. Iya. Oke. Skill 8 lolos, cuman ada catatan ya mungkin ya, harus lebih harus lebih teliti lagi nih. Skill 9 masih non-clause ya. Masih non-clause. Soalnya ini non-clause-nya dibagi 2. Bedanya apa? Atau sama? Sama sih sebenarnya, sama saja. Cuman kalau yang di sini itu lebih banyak ke what-nya lebih banyak di sini. Kalau tadi kan kita pakainya lebih ke when, how. When. Karena kalau mau dihitung tuh banyak sekali konektornya yang bisa jadi non-clause. Tapi yang paling kalau yang sering saya temui malah what ada. What itu banyak sekali. Kalau ini tadi contohnya ada when, ada how. Oke, coba ini kalimat benar ini. The game ini subject, show, contestant. The game show. Salah. The game show contestant ya subjeknya ya. Iya, kayaknya itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Was able to respond. Was able to respond ini juga satu kesatuan predikat ya. Was able to respond, mampu untuk merespon. Respond to, nah respond to ini kan biasanya respond to something ya. Kata benda kan di sini biasanya. Tapi di sini di sini non-clause. Respond to, misalnya respond to the question. Nah, kalau kayak gitu biasa. Tapi ini kita dihadapkan dengan sebuah non-clause. Response to whatever was asked. Ini non-clause-nya ada di, ini konektornya, dan was asked, ini adalah predikat. Predikat dari subjek apa? Subjeknya whatever. Jadi whatever itu dia menduduki kursi ganda. Dia jadi konektor sekaligus jadi predikat. Jelas. Apa predikat? Kok predikat sih? Subjek. Sorry. Subjek. Ini subjek. Ini verb. Ini namanya ini object of preposisi kalau kayak gini. Object. Karena di belakang to ya. Jadi object of to gitu aja ya. Objek dari kata to. Bentuknya adalah non-clause. Oke, mari kita benarkan kalimat ini. Whoever wants to take the desert tour during spring break signing up at the office. Whoever wants to take the desert tour during spring break signing up. Kok aneh? Apa ya yang salah? Itu subjek apa? Ini rasa-rasanya kalau dirasakan yang akan jadi predikat yang mana ini? Yang akan jadi predikat kalimat utuh. Predikat. Kata kerja kalimat. Yang itu, yang take desert tour. Take desert tour. Take the desert tour. Kalau ini tuh satu kesatuan dengan kata wants. Wants to take the desert tour. Ini itu predikat, tapi predikat dari kata whoever saja. Jadi ini predikat
dalam non-clause ini. Dalam non-clause, ya. Predikat dalam non-clause. Nah, kalau predikat kalimatnya yang mana? Oh, yang signing up. Nah, signing up, cuman dia salah ya. Salah ini. Sign up. Harusnya Iya. diganti jadi Sign up. sign up, ya. Sign up pakai S enggak? Enggak. Kalau nggak pakai S salah juga. Atau misalnya kalau ditaruh harus gitu ya. Misalnya tambahin mas gitu. Kalau ini harus pakai S kalau kayak gini ya Mbak ya. Kalau sendiri begini harus pakai S. Oh. Karena whoever, karena ini non-clause ini hitungannya cuma satu. Tunggal. Oh ya. Siapa saja yang ingin mendaftar tour, siapa saja ingin ikut tour harus mendaftar gitu kan harusnya ya. Jadi kalau signs up saja kalau ada S-nya ini harusnya. Tapi kalau begini juga aneh kan artinya Mbak. Ini kayaknya bukan begini juga ini. Kayaknya you should sign up atau they bukan ya? Kayak should, ada should-nya ini. Iya. 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 Kayaknya harus ada keharusan gitu. Iya, betul. Jadi kalau should nggak pakai S atau gimana? Kalau should nggak pakai S karena di belakang modal itu kan modal ya. Ada can, should, shall, should, must, have to itu semuanya namanya modal. Modal itu diikutinya oleh verb null. Verb null tanpa S. Should, apalagi Miss? Should, modal itu shall, should, can, could, will, would, terus must itu had to, must itu bentuk lampaunya had to, terus ought to. Ini semuanya modal, itu semuanya diikuti oleh verb null. Pernah mendengar kata verb null, Mbak? Pernah, yang nggak dikasih apa-apa. Betul sekali. Verb yang tanpa apa-apa. Ya, oke. Oke, so far so good? Ya. Ya. Berarti ke yang kedua ini ya? Iya. Before you decide on a university, you should find out which is the best engineering department. Before itu konektor, tapi bukan non-clause. Jadi ini ini saya pecah-pecah dulu. Ini ada 3 klausa. Ini ada konektor lagi kan, which ini konektor ya? Which, iya. Saya permudah di sini pakai koma. Before you decide on a university, you should find out 3 klausa ini, Mbak. Before-nya ini klausa kondisi kan, klausa kondisi sebelum Anda memutuskan. Ini klausa kondisi. You-nya ini subject, decide-nya itu adalah verb. Jadi before you decide, Anda harus titik-titik. You-nya ini subject lagi ya. Iya. Terus predikatnya find out. Terus find out. Find out itu kan mencari. Biasanya yang dicari itu benda ya. Cuman di sini bentuknya bukan benda, tapi non-clause. Cuma non-clause-nya ini salah. Cuma salahnya di mana coba? Which is the best engineering? Where? What? Apa ya? What? Which juga bisa. Which bisa. Which juga bisa sih. Which is the best engineering? Apa yang salah? Is-nya. Kebalik enggak? Which kebalik sama which department is. Oh, tanda tanyanya. Tanda tanya sih. Is-nya ini kebalik. Is-nya ini harusnya di belakang. Inilah harusnya di belakang sini. Kalau misalnya is-nya di depan kayak tadi, itu pertanyaan ya harusnya ya. Iya, malah jadi pertanyaan. Iya. Which is the best? Gitu kan? Which is the best? Tapi kalau
Dia itu kalau dia kan karena dia itu masuk ke dalam sebuah kalimat, jadi dia harus jadi pernyataan. Jadi subjek dari noun clause ini adalah the best engineering. Ini subjek dari noun clause. Predikat noun clause itu adalah is. Terus noun clause ini NC ini sebagai objek dari kata find out, object of find out. Ya, objek dari kata find out ya, should find out. Jadi objek ini namanya, karena objek dari kata kerja itu objek. Oke, mungkin bisa dipandang lagi. Before you decide on it, you should find out which the best engineering department is. Oke, dipilah-pilah gitu ya, gitu ya. Ini 3 klausa ini, jadi harus aware lagi. Sekarang kalau kalimat itu contoh-contoh kayak di soal itu ada yang simple, pasti ada nanti yang simple cuma 1 klausa, ada yang 2 klausa, ada yang 3 klausa, mungkin aja yang 4 klausa. 4. Ya, mungkin saja ya. Mungkin nanti perlu ditulis tangan terus dikotak-kotakin sendiri gitu ya Mbak ya, di kotak. Oh ini tuh klausa, ini kan penjelas keadaan gitu kan, penjelas urutan sebelum harus apa dulu. Ini utamanya yang you should find out ya, nih utamanya. Nah, you should find out apa? Ternyata yang objek dari kata kerja find out itu bukan kata benda seperti biasanya. You should find out the book. Nah, kalau gitu kan enak. Tapi you should find out noun clause ternyata gitu. Noun clause, iya. Iya. Oke, jadi ada 1 klausa utama, 1 klausa urutan gitu ya, klausa kondisi urutan, dan 1 klausa non clause, 3 klausa ya. Oke, yang terakhir, you can decide whatever important. You can decide whatever. You can decide whatever. Masa is? Iya, is. Oh iya. Betul is Kak. Whatever is important to you. Nah, kalau ini begini karena whatever-nya kan punya 2 peran kan? Iya. Whatever sebagai konektor dan juga sebagai subjek ya. Subjek. Jadi is-nya ini predikat. Oke. Kalau kita periksa you-nya subjek ya Mbak ya. You-nya subjek. Iya, you. Terus predikatnya can decide ya. Terus ini non clause ini. Whatever ini non clause. Non clause dan dia muncul setelah kata kerja decide. Berarti dia itu fungsinya sebagai objek. Objek, betul sekali. Non clause. Di sini fungsinya sebagai objek dari kata decide. Objek gitu aja ya? Iya. Ya, oke. Oke, so far so good? Ya. Okay. Skill terakhir di problem ini. Adjective clause. Adjective clause. Sekarang beda sama non clause ya. Sekarang ada yang dinamakan adjective clause. Adjective clause. Kenapa dia namanya adjective clause? Karena dia itu tahu kan adjective itu fungsinya menjelaskan ya. Menjadi penjelas. Dia juga sama klausa yang dia itu jadi penjelas. Misalnya kalimat ini, the ice cream. Ini kan subjek. Predikatnya mana? Predikatnya has. The ice cream has a smoothie creamy texture. Cuman ice cream yang seperti apa? Muncullah di sini adjective clause. Dia itu untuk menjelaskan es krim seperti apa. Nah, karena dia ini klausa, bentuknya juga harus klausa sempurna ya. Punya konektor, harus wajib punya konektor, punya subjek, dan punya predikat. Kalau di sini that ini dia jadi konektor, sekaligus dia menjadi subjek. Dia jadi konektor sekaligus subjek ya. Predikatnya yang mana ini? Predikat dari kata that. Yang serve. Is served. Ya, 2 kata. Is served ini 2 kata. Nah, ini yang dinamakan inilah yang dinamakan adjective clause. Lebih gampang mana sama non clause, Mbak?
kayaknya ini nggak tahu juga. Adjective ya. Iya, betul. Gampang adjective plus ini. Biasanya yang jadi awal dari adjective plus ini bisa that, bisa which ya. Bisa Which, that, bisa which. Bisa why juga bisa sih, misalnya why. What itu juga bisa. Kalau what malah nggak bisa di sini. Oh, Kayaknya enggak deh, kalau what enggak. Kalau what itu lebih ke non-clause. non-clause. Ini kalau di sini that, yang banyak itu that. Coba kita benarkan. Kita nanti sampai start ini ya, sampai akhir ini aja. Iya. It-nya dihapus. Iya, betul sekali. Oke, jadi the door that leads to the vault ini adjective plus ya. Iya. Ini the door ini Itu subject. Terus predikatnya was saja atau was tightly closed? Was tightly closed ini. Oh, semuanya. Iya. Semuanya. Karena was locked. Was locked ini predikat pasif. Dikunci. Terus ada keterangan, ada adverb ya, tambahan dengan erat. Nah, tightly ya. Oke. Yang berikutnya. The boss would like to meet with any production workers who they have surpassed their quotas. The boss would like to meet with any production workers who have they-nya dihapus. Yeah. The workers who have surpassed their quotas. Para karyawan yang sudah melewati kuota. Oke. Ini adalah adjective plus, who have surpassed. Kebetulan di belakang. Dan dia itu menerangkan kata itu workers, production workers. Yang diterangkan kata workers-nya. Baik. Yang terakhir, these plants can only survive in an environment is extremely humid. These plants can only survive in an environment that is. Ya, betul. That is atau which is ya. Bisa which is. Jadi ini, misalnya saya pilih which is extremely humid. Ini menerangkan si itu environment-nya. Betul, environment-nya. Betul sekali. Ini dia yang diterangkan. Oke. Nah, mungkin ini dulu ya Mbak ya untuk hari ini ya. Oh iya.